membantu? Jadi gini Bu, tadi saya dirujuk katanya suruh ke ahli gizi. Katanya saya sakit GERD. Oh, GERD ya. Oke, sebelumnya ini dengan nama siapa? Saya sama Yuna. Oh, oke, Mbak Yuna. GERD ya Mbak Yuna ya. Dari kapan Mbak? Dari 2 mingguan. 2 minggu ya, mengalami GERD ya. Oke, baik. Selain GERD, apakah ada penyakit yang Mbak Yuna rasakan? Nggak ada sih GERD aja. Nggak ada ya? Oke, GERD ya. Sebelumnya udah pernah minum obat atau belum? Iya, minum obat Prazol. Prazol ya Mbak ya. Itu disarankan sama siapa nih? Sama dokter. Sama dokter. Oke, baik. Untuk keseharian Mbak Yuna itu biasanya ngapain aja? Biasanya kuliah sih biasanya. Ya. Oke. Terus kalau untuk makan nih Mbak langsung tidur atau gimana? Iya, biasanya kan karena kenyang Kak, jadi tidur gitu kan. Terus ngantuk ya Mbak ya. Oke. Terus untuk telat makan gitu nggak sering nggak? Sering sih karena kayak sibuk kuliah kan, jadi makannya tuh ya masing-masing aja. Oke, baik. Kalau untuk olahraga itu biasanya berapa kali? Jarang sih, jarang banget. Gak pernah. Nggak pernah. Untuk kayak sehari untuk olahraga lagi gitu nggak juga? Nggak pernah ya. Kalau untuk stres gitu nggak? Ya namanya kuliah ya Bu. Iya, mahasiswa akhir. Tugas ya. Iya. Oke, baik ya. Kalau untuk begadang mah? Iya, begadang harus setiap hari sih. Biasa tidur jam 1. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya Mbak pernah nimbang berat badan, tinggi badan Mbak? Belum pernah. Oke, kita nimbang dulu ya Mbak ya. Untuk kos kakinya bisa dilepas Mbak? Ya. Oke, terus ini untuk apa sih, seperti handphone, jam tangan itu bisa dilepas? Iya. Silakan naik Mbak. Oke, ini pandang ke depan. Sebentar ya Mbak ya. Oke, baik. Berat badan Mbak sekitar 56 ya Mbak ya. Iya. Untuk kita dibantu dulu sebentar. Untuk cepolnya bisa Mbak lepas ya. Iya. Mbak bisa berdiri, mengadap. Untuk tumit, bokong, betis, pundak, kepala, dan handphone ya. Langsung Mbak, tetapan ke depan. Mbak bisa maju. Oke, hasilnya itu sekitar 156,4 ya Mbak? Iya. Berapa nomor lagi Mbak? Oke. Mbak sering ngalamin apa aja nih Mbak selama? Wow, oke. Rasanya tuh kayak ke atas gitu. Terus hatinya sakit ya? Sakit ya? Oke. Pusing juga ya. Terus sering nggak ngalamin? Sering. Sering ya Mbak ya? Oke Mbak, sebelumnya di sini saya akan menanyakan makan satu hari Mbak selama 24 jam dari jam 3 sampai ini. Oke, kemarin Mbak waktu itu jam berapa? Waktu itu tuh jam 6. Kita ada makan sesuatu nggak? Minum teh. Minum teh. Jam 6 minum teh ya? Terus tuh makan roti. Roti. Ya. Roti di jam berapa? Jam 6 itu? Ya, roti jam 6. Roti apa Mbak? Roti sayur roti. Sayur roti. Terus Itu tehnya teh apa Mbak? teh ini sari wangi. Sari wangi ya? Untuk itu beli atau buat? Gulanya berapa sendok Mbak? 1,5 sendok. Oke, 1 sendok setengah ya. Untuk roti, sari roti berapa bungkus Mbak? 1 bungkus. 1 bungkus. Lalu ada jam berapa lagi Mbak? Habis itu makan lagi itu jam 10 kayaknya. Jam 10 ya? Jam 10 ada makan apa Mbak? Itu makan di kantin pas kuliah itu makan nasi goreng. Nasi goreng. Mau di kantin ya Mbak ya? Ya. Itu kira-kira ada segini nggak Mbak sih? Iya ada Segini ya? Oke,
Nasi goreng itu ada telur dadar atau ada telur dadar telur dadar sama kol. sama dadar sama oh ya oke oh ada apa lagi nggak? Terus makannya itu sama habis itu makan geprek sih, itu jam 7. Jam 7 malam ya Mbak ya? Iya. Geprek Sama minum kopi. minum kopinya setelah makan geprek itu ya Mbak? Iya. Gepreknya di bagian apa Mbak? Ayamnya Mbak? Bagian paha. Paha bawah, paha atas? Paha atas. Oke, paha atas ya. Itu ayamnya ada satu koma ini? Ada. Setelah itu ada makan lagi Mbak? Ada terus makan mie gacoan level 8. Di jam berapa itu Mbak? Itu pas jam 9 tuh lah harus ada lapar. Jam 9 malam ya Mbak ya? Gacoan level 8. Oke baik Mbak. Setelah itu ada makan lagi Mbak? Itu tidur. Itu ya? Oke baik. Di sini saya mau lagi Mbak ya. Kemarin Mbak itu ada makan roti, roti 1 bungkus, terus ada minum teh ya Mbak ya, gulanya 1,5 sendok. Lalu nanti di jam 10 Mbak beli nasi goreng, di situ ada isinya telur dadar sama kol ya Mbak ya. Lalu ada Mbak di jam 7 beli geprek lagi, ada paha atas sama langsung minum kopi ya Mbak ya. Oke, lalu di jam 9 malam Mbak beli gacoan makan. Setelah itu ada lagi Mbak? Udah. Oke, nggak ada Mbak ya. Untuk kebiasaan Mbak makan itu ada nggak sih Mbak makan sering goreng-gorengan? Ya suka goreng. Biasanya berapa kali sehari? Kayaknya satu setiap hari makan goreng. Setiap hari kan Mbak makan goreng-goreng kerupuk, bakwan? Iya suka setiap hari. Oke baik. Untuk makan terus langsung tidur itu sering ya Mbak ya? Iya, karena saya tuh suka tidur kan, jadi harus bangun tidur. Oke baik Mbak. Di sini saya akan menyampaikan diet Mbak. Itu tujuannya agar mengontrol asam lambung Mbak agar tidak kumat-kumat lagi seperti itu Mbak. Di sini ada yang namanya prinsip diet Mbak. Oke baik. Nah tujuan dietnya itu untuk menurunkan produksi asam lambung Mbak, terus juga menghindari seperti Udahlah itu aja. Asam lambung katanya. baik Mbak, di sini saya memberikan diet agar asam lambung Mbak itu tidak sering kumat, tidak naik lagi gitu Mbak. Lalu juga syarat-syarat diet itu Mbak kalau makan ini dulu Mbak, duduk dulu sejenak selama mungkin 3 jam baru Mbak boleh tidur agar tidak asam lambungnya tidak cepat naik Mbak gitu. Lalu kayak seperti makan goreng-gorengan, terus makan yang berlemak itu dikurangi Mbak. Dan juga untuk minum kopi sebaiknya Mbak minum kopi 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan Mbak, karena itu bisa mengakibatkan asam lambung kita juga cepat naik seperti itu. Lalu di sini saya akan menghitung kebutuhan nadi dulu Mbak sebentar ya Mbak ya. Baik Mbak, di sini saya telah menghitung energi Mbak itu sekitar 1.500 Mbak. Oke, 1.500 kalori itu Mbak bisa makan. Untuk di pagi harinya Mbak bisa makan makanan pokok itu seperti nasi. Kalau Mbak lagi makan nasi Mbak bisa makan pakai kentang atau pakai nasi singkong seperti itu Mbak. Dan satu porsi ini tuh kalau nasi itu 100 gram Mbak. Dan untuk satu porsi kentang Mbak bisa makan itu tuh sekitar 2 buah kentang seperti itu Mbak. Lalu untuk di bagiannya Mbak bisa makan hewani itu bisa seperti daging ayam. Nah daging ayam itu kalau bisa yang tanpa kulit Mbak, seperti di bagian dada. Dada kan lemaknya sedikit ya Mbak ya. Oke, proteinnya yang tinggi. Mbak bisa makan daging ayam itu sekitar 1 potong sedang itu 40 gram Mbak. Lalu Mbak juga kalau bisa Mbak nggak lagi pengen makan daging ayam, Mbak bisa makan seperti ikan kembung atau ikan pindang seperti itu Mbak. Lalu untuk yang lainnya Mbak bisa makan teh, tahu dan tempe. Tempe itu bisa 2 potong, 1 porsinya. Kalau tempe, kalau tahu
sayuran dan buah itu mungkin sekitar 4 porsi sampai 5 porsi Mbak. Kalau sayuran Mbak bebas makan sayuran apa aja, kecuali ini Mbak nggak boleh makan sayuran yang bergas seperti kol, terus nangka, sayur nangka itu yang di nasi padang itu Mbak ya. Nah itu dikurangi dulu kalau bisa dibatasi seperti itu. Mbak bisa makan sayur-sayurnya itu bisa seperti kayak oyong, terus timun, terus labu air, itu Mbak bisa makan sepuasnya. Oke, kalau untuk buah bisa seperti apel, semangka itu Mbak bisa makan. Lalu ada pisang. Nah untuk kayak durian, Mbak suka durian? Suka ya. Nah itu dihindari dulu ya Mbak ya, bergas-gas seperti itu. Terus kelengkeng juga bisa dikurangin. Karena itu bisa menyebabkan asam lambung Mbak cepat naik Mbak. Oh berarti kelengkeng itu Iya, ada suara ya? juga seperti itu. Oke baik. Lalu seperti olahraga tadi Mbak, bahkan jarang olahraga ya, sebaiknya olahraganya bisa ini Mbak ditingkatkan kayak Mbak lari atau jalan santai itu nggak apa-apa Mbak, selama 30 menit minimal dalam 1 hari. Kalau bisa sebelum itu bisa 3 sampai 4 kali Mbak. Seperti itu. Dan untuk begadang itu juga dikurangi dulu ya Mbak ya, jangan begadang-begadang, mungkin bisa tidurnya dari jam 9 atau jam 10 maksimal seperti itu. Lalu untuk kalau stresnya juga Mbak bisa melakukan sesuatu yang menurut Mbak itu tuh bisa buat Mbak happy. Mbak biasanya kalau lagi stres itu ngapain Mbak? Makan coklat sih. Makan coklat ya. Nah itu boleh Mbak, tapi jangan terlalu. Terus juga Mbak bisa kayak olahraga itu juga bisa mengelola stres kita Mbak. Makanya kita dianjurkan untuk berolahraga seperti itu. Baik. Oke Mbak, ada yang bisa Mbak ditanyakan lagi? Jadi saya makan kayak itu tadi. Iya, kayak durian. ini bergas-gas, saya bergas dulu kalau ya. Terus juga bilang makan itu dikurangin Mbak ya, goreng-goreng itu dikurangin dulu Mbak. Terus Kalau habis makan ya tidur. iya, paling bagus itu 3 jam. 3 jam setelah makan baru kita bisa tidur. Saya udah ngantuk bener gimana ya? Udah ngantuk banget ya Mbak ya, tapi Mbak bisa melakukan sesuatu biar gak bikin ngantuk. Kita itu mengerjakan tugas atau kita bisa melihat handphone segala macam, tapi jangan sampai tiduran. Berdiri duduk itu lebih baik. Itu seperti itu Mbak. Oke baik. Untuk itu ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Nggak ada. Mungkin Mbak sudah paham dengan diet yang saya berikan tadi. Setelah habis pulang dari sini Mbak mau melakukan apa? Jadi nanti saya mau habis makan dan tidur terus makan Iya, seperti itu Mbak. Oh untuk kayak makanan pedas juga Mbak, seperti sebelah itu juga jangan dulu ya Mbak ya, itu bisa menaikkan asam lambung kita, nanti juga Mbak bakal kambuh lagi seperti itu. Untuk yang pedas-pedas juga dikurangi dulu ya Mbak ya, kalau bisa jangan dulu dimakan. Oke baik. Apakah Mbak siap menjalankan diet yang telah saya kasih? Siap ya? Oke baik Mbak. Mungkin setelah pertemuan ini 2 minggu ke depan kita bisa bertemu lagi untuk melihat perubahan kondisi Mbak. Apakah Mbak masih makan langsung tidur, terus olahraganya sudah rutin atau belum, itu juga melihat Mbak bakal kambuh lagi atau tidak, seperti itu ya Mbak ya. Oke baik. Semoga habis dari sini Mbak gak kambuh lagi. Terus juga kalau makan Mbak diperbaiki lagi ya Mbak, semua olahraganya teratur biar Mbak asam lambungnya tidak naik lagi Mbak, seperti itu, dan mual, pusing segala macam berkurang ya. Oke baik, terima kasih Mbak ya Mbak.